Saya sudah berada di terminal poolnya Damri di Kota Makassar, tepatnya di daerah Daya, tidak jauh dari terminal Daya Kota Makassar. Saya salut ya buat driver-driver di daerah lintas Sulawesi Selatan. Jalur Sinjai, Makassar Sinjai via Camba ini jalurnya berkelak-kelok. Oke teman-teman, jadi ini bisnya sudah berangkat menuju ke Sinjai, berangkat. Di Padang itu ada kelok 9, jembatan yang seperti di depan ini. Nah, kalau di Cambainya ada. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Rizky Travel Vlog. Pagi ini saya sudah berada di terminal poolnya Damri di Kota Makassar, tepatnya di daerah Daya, tidak jauh dari terminal Daya Kota Makassar. Pagi ini saya akan melakukan trip menuju ke Kabupaten Bone menggunakan bus Damri via jalur Camba yang cukup terkenal dengan jalurnya yang berkelak-kelok. Nanti kita lihat perjalanannya seperti apa. Untuk sekarang busnya belum ada ya teman-teman, belum ada di pool. Ini saya sudah ada di poolnya Damri, tapi belum ada bus. Yang belakang ini shuttle bus ya, shuttle bus bandara untuk menuju bandara pusat kota. Saya masih menunggu ya teman-teman. Sekarang sudah jam 7:05 waktu Indonesia Barat. Jadi ikuti perjalanan saya di pagi hari ini menuju Kabupaten Bone. Oke. Kemarin saya sudah pesan tiket ya teman-teman. Sudah pesan tiket, sudah ngambil tiket, dan di video sebelumnya itu ada beberapa bus yang sempat saya video ya kemarin keberangkatan ke Morowali dan Palu. Jadi saya sudah ambil tiketnya dan dapatnya di kursi 17 ya teman-teman. Jadi saya nggak dapat di kursi yang paling favorit, yaitu kursi 1, 2, 3, dan 4. Saya nggak dapat karena saya pesannya dadakan, terus sampai sini juga langsung besoknya udah berangkat. Kalau mau dapat kursi yang paling depan ternyata harus pesannya jauh-jauh hari. Ternyata rutenya ini cukup rame teman-teman. Jalur yang dilalui pun rame banget dengan penumpang. Jadi menjadi jalur favorit lah. Jadi next time lah saya akan coba lagi ya teman-teman. Jauh-jauh hari pesan biar dapat kursi yang paling depan. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita videonya dari pinggir-pinggir jendela ya teman-teman. Oke, kita menunggu busnya untuk datang. Yang mana busnya nanti saya akan foto untuk teman-teman. Sampai ketemu di bus darat. Oke teman-teman, ternyata ya kita pakai busnya X Bandara Soekarno-Hatta, shuttle busnya X Bandara Soekarno-Hatta ya. Ini keberangkatan jam 8 dari Makassar Sinjai via jalur Camba yang cukup terkenal. Jadi saya akan naik ini tepat di kursi nomor 17 di belakang ya teman-teman. Aduh, semoga bisa kelihatan lah pemandangannya perjalanan hari ini kita menuju ke Sinjai via jalur Camba. Oke, ini persiapan untuk naik, penumpang dipersilakan naik. Oke teman-teman, inilah kondisi di dalam bus rute Makassar Sinjai. Rute Makassar Sinjai. Jadi memakainya bus X Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Jadi ada pintu di sampingnya begini. Jadi dia bisa buka tutup nih teman-teman. Jadi X Bandara Soekarno-Hatta dialihkan, dikirim ke Damri Makassar. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Untung saja kursinya ini udah diganti. Nah, kursinya udah empuk. Aslinya itu kursinya seperti kursi keras ya, tapi udah diganti nih teman-teman. Saya salut. Tapi ya semoga ke depan Damri memperbaikilah armadanya. Lumayan nih teman-teman kalau pakai seperti ini. Nah, asli kursinya itu ada yang di belakang seperti itu. Nah, dia keras. Nah, itu kursi bawaannya. Nah, kalau yang ini kursi udah diganti. Jadi begini ya kondisinya, dan penumpangnya kayaknya hari ini full banget teman-teman. Ramai banget.
Untuk tarifnya Makassar Sinjai ini dikenakan Rp60.000. Fasilitas yang didapatkan AC. Ya, ini perjalanannya lumayan ya teman-teman. Nanti berapa jam perjalanan kita? Ini bentar lagi kita akan berangkat. Ini ramai banget penumpangnya teman-teman. Saya dapatnya di kursi 17, pas di belakang. Di belakang banget nih. Jadi agak sulit kalau untuk Damri ini sendiri adalah barang bawaan ya teman-teman. Barang bawaan karena tidak ada koper bagasi ya. Maksudnya koper bagasinya di bawah ini ya. Nah, ini koper bagasi. Jadi kesulitan ya kalau yang bawa barang tuh banyak banget, ini susah teman-teman. Ya semoga ke depan Damri memperbaiki untuk bus-busnya, meremajakan bus-busnya yang lintas Makassar Sinjai. Jadi ini keren nih. Saya pertama kali naik bus antar kota pakai shuttle bus nih. Shuttle busnya X yang sudah lama ya di Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, saya dapat kursinya di seat nomor 17. Jadi ini busnya adalah bus X dari Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Jadi dipakai untuk melayani angkutan kota Makassar menuju Sinjai via jalur Camba. Untuk jalur Sinjai ini ada 2 trayek ya teman-teman. Yang pertama itu lewat Malino yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Yang kedua lewat via Camba yang terkenal dengan kelokan jalurnya yang cukup lumayan keren atau lumayan ekstrim. Jadi saya memilih jalur yang via Camba atau jalur yang kedua dari Makassar menuju ke Sinjai. Untuk tarif sendiri bis Makassar Sinjai itu dikenakan 60.000 satu kali berangkat. Untuk fasilitas yang didapat ya teman-teman tahu sendiri. Ini adalah X bus shuttle Damri Bandara. Jadi udah lama banget ya. Itu angin-anginannya udah nggak ada. Ya semoga ke depan Damri bisa memperbaiki lah untuk lintas rute antar kota di Pulau Sulawesi agar makin banyak pengguna moda transportasi dari Damri. Nah, yang paling unik ini ada pintu sampingnya seperti ini. Nah, ini untuk naikkan penurunkan penumpang ya. Dan bus ini pernah saya naiki di tahun 2013 jadi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke daerah Bekasi. Ya, jadi shuttle bus inilah yang mengantarkan penumpang-penumpang menuju daerah Bekasi dan sekitarnya, terutama dari Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena teman saja toh. Keberangkatan bus ini sendiri diperkirakan berangkat jam 8 pagi. Untuk perjalanan kurang lebih memakan waktu 3-4 jam. Nanti kita akan lihat via jalur Camba, cuma saya posisinya lagi nggak pas ya. Karena saya berada di kursi nomor 17. Seharusnya saya bisa di kursi nomor 1, tapi pesannya itu jauh-jauh hari. Kalau dadakan dekat-dekat hari itu nggak bisa. Kita dapatnya di belakang seperti ini. Bulan depan kapan anaknya Ini kan masih XX-nya Bandara Soekarno-Hatta. Makanya pintunya mungkin ditutup secara manual karena ini udah lama banget nih. Bus ini mungkin diperkirakan udah lebih 10 tahun ya teman-teman. Karena awal pertama didatangkan untuk melayani trayek Bandara Soekarno-Hatta untuk daerah kota sekitar. Tapi dikirim untuk lintasan Makassar Sinjai. Wah. Jadi dapatnya daerah sini bus-bus bekas ya dari Pulau Jawa dibawa ke sini. Aduh. Seharusnya Damri bisa memperbarui ya, karena persaingan untuk rute Sinjai memang nggak ada sih. Ya setidaknya meremajakan remaja, memajakan penumpang itu hal yang lebih patut lah untuk kelas bus seperti Damri milik pemerintah ini ya teman-teman. Jadi, penumpangnya ramai terus ya. Kata tempat saya dapat info dari petugas loket, penumpangnya untuk menuju Sinjai via jalur Camba ini selalu full, nggak pernah kosong. Nah seperti yang dia ada di sekarang nih, full banget nih sampai kursi belakang.
Nah, seperti ini ya kondisinya teman-teman. Jadi kita akan jalan ke depan ya. Coba lihat situasinya. Saya salut ya buat driver-driver di daerah lintas Sulawesi Selatan. Jalur Sinjai, Makassar Sinjai via Camba ini jalurnya berkelak-kelok. Nanti teman-teman bisa lihat jalurnya itu pas-pasan banget dengan satu bus ya. Kalau berpapasan tuh ngeri sekali teman-teman. Saya aja membayangkannya itu wow, keren loh driver-driver di sini. Berbeda dengan lintas Jawa yang jalannya udah lebar, full jalan tol. Tapi kalau di Sulawesi ini nggak ada teman-teman, nggak ada lintas tolnya ya. Tolnya pun hanya sampai bandara saja. Dan bus yang digunakan adalah bus X-nya Bandara Soekarno-Hatta yang melayani rute bandara ke kota-kota penyangga di Jakarta. Tapi di sini dipakai untuk lintasan yang keren lah, pokoknya jalur Camba. Nanti teman-teman ikuti terus video perjalanan saya dari Makassar menuju Sinjai via jalur Camba. Mungkin sebentar lagi bus akan berangkat ya teman-teman. Jadi ditunggu saja perjalanan kita bareng Damri. Saya salah prediksi teman-teman. Ternyata pintu otomatisnya masih berfungsi dengan baik loh. Keren banget. Ternyata bus ini ada bus pengganti ya teman-teman. Sebenarnya bus ini nggak dipakai untuk melayani lintas kota karena ada beberapa bus sebagian yang mengalami trouble. Jadi akhirnya tidak ada. Diganti dengan bus shuttle bandara. Sebenarnya bus ini dikirim untuk melayani shuttle bandara Sultan Hasanuddin menuju kota atau Pantai Losari. Ternyata masih berfungsi ya pintu otomatisnya, keren. Saya salah prediksi, saya kira nggak berfungsi lagi, ternyata masih aktif. Keren lah perawatannya Damri ya. Semoga ke depan makin bagus lah. Oke teman-teman, jadi ini bisnya sudah berangkat menuju ke Sinjai, berangkat dari Pul Damrinya di daerah Daya Kota Makassar. Jadi bus ini adalah ex Bandara Soekarno-Hatta ya, shuttle busnya Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dikirim untuk melayani rute Makassar. Jadi begini ya teman-teman kondisi Kota Makassar di pagi hari. Ini ada bus-bus malam sudah tiba di daerah Makassar. Nah itu Makassar Poso. Jadi perjalanannya cukup jauh ya teman-teman. Bus-bus ini bus Pelangi, PO Pelangi tadi baru lewat. Jadi ini jalan poros Makassar ke Maros ya teman-teman. Jadi kalau sore hari itu ramai banget di daerah sini. PO Garuda baru datang ya. Kurang tahu tujuannya dari mana. Ini biasa bus-bus malam, ini tujuan Morowali juga baru datang. Yang sempat tadi malam kita review di Terminal Daya Kota Makassar. Jadi poolnya Damri itu sangat dekat dari Terminal Daya Kota Makassar. Oke teman-teman, nanti saya datang jalur Camba yang cukup kelak-keloknya luar biasa. Ini yang saya salut dengan driver-driver di Sulawesi Selatan melewati lintas jalur Camba. Itu yang membuat saya kembali lagi ke sini dan kembali lagi ke Makassar. Kalau sore hari di sini ramai banget ya teman-teman, karena ini memang lintas porosnya Makassar, Maros, Parepare dan ke daerah-daerah yang lainnya, termasuk ke daerah Toraja yang kemarin saya sempat review videonya pakai PO-nya Lita. Nah, kalau PO Lita yang versi sleeper dia jalannya jalan malam ya teman-teman. Jadi kalau pagi begini kita nggak bisa lihat kalau malam kita nggak bisa lihat pemandangan. Makanya saya pilih Damri yang pagi ini, jadi bisa lihat pemandangannya jalur Camba nanti. Ya teman-teman, jadi kalau mau ke bandara itu lewat atas
kalau kita mau ke Jalan Poros Maros, kita lewat bawah terowongan. Nah, ini terowongannya di sekitar Maros. Mantap. Gelap kembali terang. Jadi kalau ke bandara di atas ya teman-teman, lewat jalurnya di atas. Jadi ini kita ke Maros, nanti sampai di Simpang 3 kita belok ke kanan lewat via Bantimurung baru Camba. Nanti teman-teman bisa lihat jalur kelak-keloknya daerah Camba, luar biasa ya teman-teman. Boleh teman-teman. Boleh teman-teman nanti pakai bus Damri menuju ke Sinjai, pilih via jalur Camba, baru pulangnya lewat Malino. Woi, itu mantap teman-teman. Kalau daerah Malino itu dingin, di sana juga ada wisata hutan pinus. Berarti yang tujuan Sinjai satu trayek ini saja dinilainya nih Pak? Hanya satu bis? Satu bis, dulu bis. Dua, ada dulu. berangkat jam 2. Oh. Tapi kena pandemi, corona. Nah, tinggal satu. Oh. 3 tak 5. Jadi di satu. Jadi satu lagi. Oh, dulu jam 8 sama jam 2 sore. Jam 2 sore. Jadi kita yang berangkat ini kembali, yang dari sana start pagi, kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke sana. Iya. Oh. Ya, Sinjai. Sudah daftar ini? Hari Yang bawa kali. Kelas kena daftar. Ramai banget penumpangnya teman-teman. Siapa? Oh, belum. Lagi ya, Polki Pak. Oke teman-teman, ini lanjut lagi. Jadi ini Poros Maros Parepare, ini lewat sini. Bus yang mau ke jurusan Toraja, Enrekang juga lewat sini ya. Kemarin ada vlognya itu, saya trip Toraja pakai PO Lita, jadi lewat sini. Karena malam itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi memang kalau naik bus ini enaknya pagi begini. Jadi kita bisa lihat suasana di sekitar kota Sulawesi Selatan. Makanya saya pilih kali ini tripnya pagi hari. Kalau kemarin kan tripnya malam hari dari Makassar ke Toraja. Dan untuk Damri sendiri ada loh teman-teman, jurusannya Makassar Parepare. Itu jam 11 siang sampai, dan yang berangkatan jam 4 sore. Jadi dalam satu hari 2 bus ya yang berangkat jam 11 sama jam 4 sore. Kita ada, masih ada puskesmas Budi, kita. Iya, orang. Oke teman-teman, ini kita berhenti dulu di daerah sekitar Poros Makassar ya, di Roti Maros Sanggalea. Nah, jadi tiap bus selalu akan mampir di tempat roti oleh-oleh, baik mau bus Damri maupun bus PO swasta. Yang perjalanannya mau jarak jauh atau jarak dekat, pasti akan singgah di khasnya oleh-oleh Roti Maros, khasnya oleh-oleh di Sulawesi Selatan. Jadi Roti Maros Sanggalea. Di sini kita berhenti ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin beli buah tangan untuk di kampung halaman, ini bisa di dalam sini. Nah, ini sediakan minimarketnya untuk dibeli dan dijadikan khas oleh-oleh teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Ini rotinya bermacam-macam teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi teman-teman bisa pilih. Ini khas rotinya ada semua di sini. Untuk buah tangan keluarga tercinta di rumah. Ini akan istirahat kurang lebih 15 menit biasanya. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan menuju Camba. Nah, ini abang drivernya lagi istirahat. Keren beliau. Mantap, Pak. Nah, itu dia Poros Sinjai. Lagi istirahat ya, lagi istirahat di. Nah, ini anaknya beliau ya, jadi penerusnya Damri lah nanti. Dan ini ya ciri khasnya transportasi di Sulawesi Selatan, jadi akan mampir di sekitar Roti Maros. Jadi macam-macam ya, ada yang di Sanggalea, terus ada yang di depan lagi itu saya lupa namanya. Kalau di Lita itu di depannya ya,
Saya kurang tahu apa nama tokonya, saya lupa. Kalau di sini di Sanggalea, Damri, turunnya di Sanggalea. Ini kalau mau beli oleh-oleh di sini banyak, teman-teman. Tinggal dipilih. Tinggal dipilih mau yang mana untuk as buah tangan. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk daerah Kabupaten Maros. Jadi sudah melewati dari Kota Makassar dan masuk di wilayah Kota Maros. Kota Maros sendiri menjadi jalur poros menuju ke Parepare, Toraja, Enrekang, dan Sopeng. Ini menjadi jalur yang cukup ramai ya teman-teman. Nah kalau ke sana itu tembusnya ke Parepare. Kita belok ke kanan untuk jalur menuju ke Camba. Sini biasa pernah ada di dalam Menunggu ya. dari sini, dari dalam. Ya, sana. Menunggu di dalam, udah kedengaran. Ada di situ tadi depan kita. Ada maka dia di lampu merah. Masuk haus. Oh ini. Bisa lawan dia mana? Ya teman-teman, ini bus kembali berjalan setelah menaikkan penumpang. Gara-gara ini jelasnya kalau kita bisa susahnya kalau dia ada modal dalam karena ada juga orang tua iya betul Susah dia. Nah ini kita udah menuju ke jalan Poros Camba teman-teman. Jadi ini belum apa-apanya ya teman-teman. Jalan ini kecil, masih belum apa-apa ini. Nanti kita lihat di dalamnya itu luar biasa kecilnya jalan. Dan kita akan melewati sekitar batu-batu kiri kanan. Dan jalannya itu berkelok-kelok. Kalau teman-teman ingat jalan Kelok 9 di daerah Padang. Nah kalau di sana kan tuh jalannya udah lebar, udah bagus. Nah tapi kalau di sini nih sempit sekali. Sempit banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini edisi khusus teman-teman lewat jalur Camba, wilayah Sulawesi Selatan. itu yang begini kalau kita ragu-ragu mau jalan daftar saja Belum dibayar ya. Yang penting masuk list ya. Biar dapat kursi ya. Jadi ini sejarah ya teman-teman. Bus bandara. Sabtu Minggu biasa banyak Pak. Bus bandara melewati jalur Camba. Jarang-jarang loh teman-teman. Bus bandara lewati jalur Camba. Keren. Nah, saya salut sama driver Sulawesi melewati jalur Camba seperti ini. Iya. Itu jalan ada komplit. Teman di
Sulawesi ini juga ada irigasi ya untuk pengairan ke sawah. Jadi hampir sama ya seperti di Pulau Jawa. Jadi di sampingnya jalan poros, di kirinya ini untuk pengairan irigasi. Jadi hampir 11-12. Jadi hampir 11-12 dengan daerah Pulau Jawa, karena penghasil di sini juga adalah penghasil padi ya teman-teman. Nah, jadi untuk irigasi seperti ini. Jadi kalau ke Sulawesi hampir sama kayak kita pulang ke Jawa. Nah, itu wilayah kawasan Bantimurung. Jadi kita nanti akan lewat di simpang 3-nya jalan menuju ke Taman Wisata Bantimurung. Itu di depan itu kawasan hutan. Jadi ini wilayahnya banyak batu kapurnya ya teman-teman, termasuk pabrik semen Ronasa itu berada di Maros. Karena di sini banyak batu kapur untuk bahan semen. Oke teman-teman, ini kita masuk di sekitar wilayah wisata Bantimurung. Jadi di kiri saya ini rata-rata adalah pegunungan kars ya. Pegunungan kars ini dia sebagai bahan baku untuk pembuatan semen. Nah, jadi kalau teman-teman lewat jalur Camba, sebelum masuk poros Cambanya kita sudah disuguhkan pemandangan yang sangat bagus di wilayah Sulawesi Selatan. Berada di Kabupaten Maros ini ya teman-teman. Dia seperti pegunungan ya. Nah, pegunungan kars, dan daerah yang memiliki pegunungan kars ini sangat dingin teman-teman. Kalau pagi teman-teman nginap di daerah kawasan kars ini tentu dingin banget, boleh dicoba. Makanya beberapa kali saya sering ke Sulawesi, tertarik dengan wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini Taman Nasional Bantimurung Hulu Sarawu. Nah, itu tulisannya ada di atas itu teman-teman. Luar biasa yang bikin itu naik ke atas pakai apa? Saya juga bingung. Itu pakai apa bikinnya kawasan seperti itu. Nah, untuk masuk ini yang paling terkenal adalah wisata kupu-kupunya ya teman-teman. Jadi ini ada dua percabangan. Kalau ke arah Camba kita ambil yang sebelah kanan. Kalau yang ke arah wisata Bantimurung kita ambil ke kiri. Nah, yang kiri ini ya teman-teman. Tidak terasa kita sudah mau memasuki jalan yang berkelok-kelok, jalur ciri khasnya daerah Camba. Tapi ini belum seberapa teman-teman. Nanti sampai di atas itu yang paling keren. Bisa bayangkan jalannya sekecil ini, baru di kiri kanan itu tebing ya, tebing dan sangat curam. Oke teman-teman, ini kita sudah mau masuk di keloknya Camba ya teman-teman. Kalau di Padang itu ada kelok 9, jembatan yang seperti di depan ini. Nah, kalau di Camba ini ada jalan yang flyover. Ya, jadi kenapa kok ada flyover di sini? Ini dia memangkas gunung-gunung yang memang membuat putarannya itu luar biasa ya. Sama sepertinya halnya di kelok 9 di daerah Padang. Jadi di Sulawesi Selatan pun ada teman-teman. Tepatnya di Jalan Poros Makassar Camba. Jadi kalau teman-teman lewat Camba, pasti teman-teman akan melewati jalan atau jembatan layang ini ya. Nanti kita akan lewati, muter dia.
Mirip seperti di Kelok 9. Bayangkan teman-teman, naik bus Damri X Bandara Soekarno-Hatta bisa tembus di jalur Camba yang terkenal dengan gunung yang tinggi, jalur yang sempit. Ini belum apa-apanya. Nanti kita makin ke atas itu jalurnya makin sempit. Kiri kanan gunung. Ini kita berhenti untuk ngestel dari stel koplingnya ya. Karena kenapa? Karena ini nanti naiknya ini tikungan, turunan, naik gunung, jalannya sangat sempit. Jadi keahlian driver di sini diuji ya teman-teman, di jalur poros Makassar Camba. Ini jadi di setel ya. Ini Sinjai, Makassar Sinjai. Kita ke belakang teman-teman. Kita lihat drivernya untuk menyetel kopling, karena nanti ini lepas dari flyover tadi itu jalurnya akan berkelok-kelok. Jadi di sini akan di setel, sasisnya akan di setel teman-teman. Nah, bayangkan perjuangan seorang driver harus masuk ke dalam dari bus ya. Nah, jadi untuk di setel ya teman-teman. Nah, karena jalurnya itu kelak-kelok ya. Jadi luar biasa ya teman-teman, sopir Damri di Jalan Poros Makassar Camba ini harus berjuang untuk melewati jalan yang akan berkelok-kelok, naik dan turun. Bayangkan, bus yang seharusnya untuk lintas kota dipakai untuk jalan poros menuju ke Camba yang terkenal dengan kelokannya, gunung yang tinggi, turunan, tikungan. Nanti kita akan lihat teman-teman selepas dari jembatan flyover tadi itu. Makanya ini saya edisi khusus naiknya bareng Damri menuju Sinjai via Camba, karena jalur inilah yang sangat ekstrim, sangat sangat ekstrim, sangat menantang. Nggak ada jalan selain di jalur Camba ini yang tikungannya luar biasa. Untuk khususnya di Kalimantan Timur ya, Bukit Soeharto yang ada di Kalimantan Timur aja kalah, nggak ada apa-apanya dengan jalur Camba ini. Nah, jadi kita berhenti dulu untuk menyetel ya. Kita setel, saat ini kita berangkat lagi. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini yang dibilang jembatan Kelok 9. Selain di Padang, di Sulawesi Selatan ada teman-teman. Jadi ini dahulunya gunung yang dipangkas baru dibikin jalan layang.